Salam wahai jiwa-jiwa yang sering insomnia dan stres karena selalu berpikir berlebihan. Mari disimak cara untuk membebaskan diri dari hal-hal tersebut. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah subscribe dan like serta komen, memberikan semangat untuk berkarya lebih baik lagi. Bagaimana cara berhenti untuk berpikir berlebihan? Mungkin banyak yang belum menyadari bahwa kita sebagai manusia diberikan anugerah oleh Sang Pencipta dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu organ tubuh yang bernama otak, yang dapat menghasilkan pikiran tak terbatas. Jika mampu mengelola, mengendalikan, dan menggunakannya dengan tepat, pikiran kita akan menjadi pelayan yang sangat baik, senjata ampuh. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak mampu dan malah dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, kita akan menjadi budak dari Tuhan yang sangat mengerikan. Ini bagaikan pisau bermata dua. Sayangnya kebanyakan orang telah kehilangan kendali dan masuk ke kategori yang kedua, membiarkan pikiran mereka mengambil alih semua segi kehidupan mereka. Mereka pikir mereka tidak punya kendali atas itu, tidak punya pilihan. Kita memiliki rata-rata sekitar 6.000 pikiran sehari. 99% diantaranya tidak berguna dan harus didaur ulang agar bisa bermanfaat untuk kita. Ada dua jenis pemikiran. Yang pertama, pemikiran kompulsif. Ini dapat berupa keadaan yang menyebabkan kegelisahan mental yang ditimbulkan oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Dampaknya akan membuat otak menjadi lelah, menguras energi, dan menghambat daya kreativitas kita. Hanya karena kita memiliki suara, bukan berarti kita harus selalu bicara, harus selalu bernyanyi, atau membuat berbagai bunyi-bunyian, bukan? Setiap saat harus demikian akan menjadi mengganggu. Demikian pula, hanya karena kita memiliki pikiran, tidak berarti kita harus berpikir sepanjang waktu. Jika kita selalu membiarkan pikiran bebas lepas tanpa kendali, itu akan terus membawa kita ke dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, penyesalan, depresi, rasa tidak aman, rasa tidak puas, kesepian, kebingungan, dan berbagai keinginan yang tidak ada pernah habisnya. Yang kedua adalah pemikiran sadar. Ini adalah kemampuan yang perlu dilatih dan dikuasai untuk senantiasa bisa memilih pikiran mana yang hanya kita inginkan saja, yang positif, berguna, dan membangun. Secara otomatis kita akan menyaring semua pikiran yang negatif dan tidak berguna. Pikiran kita akan menjadi lebih terorganisir dan mumpuni.
Bagi yang sudah berhasil mencapai kemampuan ini, dapat mewujudkan realitas yang diinginkan dengan mudah karena telah menjadi manusia yang kuat, efektif, dan efisien. Hal terpenting yang harus dipahami adalah pikiran kita bukanlah sebagai bagian dari organ tubuh. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan salah satu fungsi kerja otak, atau juga biasa disebut obrolan mental dengan diri sendiri. Otak tetap dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya pikiran. Sudah terbukti pada bayi. Jadi diperlukan kesadaran kita bahwa pikiran tidak dapat eksis dengan sendirinya. Peran kita sangat dibutuhkan. Ini merupakan bukti eksistensial bahwa kita bukanlah pikiran kita. Pikiran adalah bagian dari kita, sarana dan alat yang tak terlihat. Jika kita kehilangan ingatan saat ini, kehilangan akses kepada pikiran kita akan tetap eksis. Jadi mulailah mengidentifikasikan diri sebagai kesadaran yang murni. Kesadaran seperti layar yang putih, sedangkan pikiran kita seperti proyektor dalam gedung bioskop. Pikiran kita di dalamnya terkandung perasaan, emosi, dan berbagai pengalaman yang akan membentuk film cerita hidup kita. Layar akan selalu tetap sama bentuk dan kedudukannya, tidak terpengaruh apapun jenis film yang diproyeksikan kepadanya, entah itu komedi, romansa, horor, tragedi, dan lain sebagainya. Jadi melepaskan diri dari jeratan pikiran kita sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan. Pikiran yang sudah mengendap bertahun-tahun dan bahkan berubah menjadi dogma dan sistem nilai yang selama ini kita anut tanpa kita sadari. Itulah yang mungkin selama ini juga tanpa kita sadari membatasi dan membuat kesengsaraan dalam hidup, yang kadangkala kita jadi bingung sendiri apa penyebab dari semua kegalauan, dari semua kebingungan yang kita rasakan. Kita dapat mulai membiasakan diri untuk menonton dan bahkan menikmati semua drama psikologis yang terjadi di dalam pikiran kita. Perhatian kita adalah bahan bakar yang membuat pikiran kita tetap menyala, tetap berjalan. Jika perhatian dihentikan, maka alur pemikiran akan berhenti seketika. Ada dua jenis perhatian, yaitu yang dilakukan secara eksternal atau internal. Secara eksternal adalah membawa perhatian kita ke saat sekarang ini, ke segala yang terjadi di sekitar kita, yang mana kita tidak dapat mengendalikannya. Karena itu terjadi di luar diri kita sendiri. Kemudian kita dapat mengaksesnya dengan semua panca indera yang kita miliki. Melihat, mendengar, mencium, mengecap, merasakan.
Yang kedua, secara internal adalah membawa perhatian kita terhadap hasil dari semua yang ditangkap oleh panca indera kita tersebut. Mencerna, menganalisa, dan kemudian memutuskan bagaimana reaksi kita selanjutnya. Apakah akan disimpan sebagai pengalaman dan pembelajaran yang mempengaruhi kita secara positif, atau dilepaskan begitu saja karena tidak ada gunanya dan bahkan berpotensi menimbulkan gangguan di kemudian hari. Semakin banyak melatih kesadaran diri dalam menggunakan perhatian, semakin sedikit hasil pikiran yang mengganggu. Kita akan mulai menikmati saat-saat hening di mana pikiran kita perlahan menjadi netral dan dalam kendali kita. Selamat tinggal insomnia. Selamat tinggal kecemasan yang berlebihan. Selamat tinggal depresi. Kita menjadi pribadi yang baru, yang sadar dan memiliki pilihan untuk menentukan cara pikir, pola pikir, dan jalan hidup kita selanjutnya. Sekali lagi, Om Son ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Semoga isi video ini memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian.